Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa kembali bersama kami channel Kamuning Motor atau channel mekanik di sini. Di sini kita bahas tentang satu keluhan dari unit MX New ya. Motor masih sistem pengapian sistem bahan bakarnya menggunakan karburator. Ini unit dalam kondisi mogok total, tidak bisa dinyalakan sama sekali. Kesini masuk ke bengkel kita didorong. Nah, yang kita bahas kali ini adalah bagaimana cara memeriksa ataupun bagaimana menangani atau pertolongan pertama barangkali teman-teman memiliki minimalnya unit yang sama atau motor karburator pada umumnya. Ketika motor teman-teman dalam kondisi mogok seperti ini, apa yang harus dilakukan ketika jauh dari bengkel ataupun juga ketika teman-teman ingin coba memperbaikinya di rumah atau sendiri ya. Langkah pertama, teman-teman itu harus mengetahui faktor penunjang kinerja mesin yang baik. Jadi bisanya motor hidup itu kita harus tahu dulu dasarnya dari mana ya. Salah satu dari faktor-faktor tersebut ada dari bahan bakar. Itu ada 3 faktor penunjang kinerja mesin yang baik atau 3 faktor penunjang untuk motor ini hidup ya. Salah satunya bahan bakar yang baik. Bahan bakar yang baik itu bahan bakarnya harus ada, tidak ada campuran kontaminasi material lain seperti air ataupun juga material di luar bensin bahan bakar ya. Jadi bahan bakar yang baik itu paling utama. Yang nomor 1. Yang kedua, pengapian yang baik ya teman-teman, pengapian ataupun sumber dari letikan untuk ke bagian ruang bakar yang dihantarkan ataupun dibantu dengan busi, itu harus ada. Terus yang ketiga adalah kompresi yang baik ya, ataupun tekanan dari piston di ruang bakar itu harus ada tekanan, harus ada kompresi. Nah, 3 faktor itu teman-teman harus ketahui terlebih dahulu untuk menghadapi atau menangani kasus ini ataupun kejadian seperti ini di motor teman-teman di rumah ya, ataupun lagi dalam kondisi bekerja teman-teman mogok. Teman-teman periksa 3 faktor itu dasar utama motor ini ataupun motor teman-teman ketika mogok. Itulah yang menjadi landasan utama penunjang motor itu hidup ya. Yang pertama-tama kita lakukan ketika sudah tahu itu, teman-teman pastikan dulu yang paling mudah diperiksa ya, yang paling mudah dianalisa, dilihat ataupun dia diukur kalau memang ada alat ukur, kalau memang yang harus diukur. Kalau yang tidak ya tentunya yang dilihat atau secara visual teman-teman bisa lakukan. Itu yang paling mudah adalah mengecek dari tangki bahan bakar. Buka jok teman-teman, silahkan buka untuk tangki bahan bakar, lihat dulu kondisi dari ataupun volume di tangki, apakah ada bensinnya atau tidak, atau apakah ada bahan bakar atau tidak ya. Pastikan itu ada. Jika ada, teman-teman juga harus periksa, dilihat apakah itu ada air, pasir atau memang salah mengisi bahan bakar, itu harus pastikan ya. Jadi harus murni bahan bakar untuk kendaraan roda 2 ya. Itu yang pertama kita lakukan, karena ini yang paling mudah adalah melihat kondisi tangki BBM, karena memang kita tadi jelaskan dari faktor yang pertama adalah bahan bakar yang baik. Itu pastikan bahan bakarnya ada dulu ya. Sudah ada, berarti kita cek apakah bagus dan tidaknya bahan bakarnya ya. Oke, ini dimisalkan bahan bakar oke, sudah ada, bagus juga, tanpa ada kontaminasi dari faktor-faktor atau lubrikan ataupun juga dari material yang lain. Selanjutnya teman-teman lihat bagian pengapian. Pengapian otomatis kawan-kawan itu harus buka bagian cover, karena memang
si bagian busi yang berhubungan dengan bahan dengan pengapian atau letikan api itu tertutup oleh cover, teman-teman wajib melepas dulu cover. Kalau sudah terlepas seperti ini, teman-teman silahkan buka untuk kap businya ya, seperti ini. Pertama-tama juga jangan ke jauh dulu, kawan-kawan lihat dulu untuk bagian kap businya. Nah, kap busi ini juga sangat berpengaruh karena ini juga menghantarkan setrum atau menghantarkan arus. Ketika ada tahanannya yang terlalu berlebihan ya, bocor, itu juga dapat mempengaruhi kinerja mesin. Berebet lah, nggak bisa nyala ya, karena memang untuk pengapiannya tidak terfokus ke arah busi, dia langsung ngeground ke massa atau pengapiannya terhambat karena terlempar ke massa. Oke, itu satu tahanan yang bocor. Terus keduanya juga kawan-kawan juga lihat ya, untuk kondisi bagian pengunci ke ujung businya juga itu memang harus benar-benar baik tanpa ada hambatan ataupun tanpa ada kotoran gitu Pak. Kita lihat lebih jelas. Nah, ini masih oke ya, untuk kap busi masih oke, berarti aman. Untuk kap busi bisa dikatakan contoh oke ya. Terus teman-teman lihat kondisi busi, teman-teman harus sediakan kunci busi. Setelah kita lepas busi, kawan-kawan periksa penampang permukaan busi sini kawan-kawan ya. Nah, ini hitam dan memang ada bahan bakar yang belum terbakar ya. Penandakan untuk bahan bakar ada suplai ke bagian ruang bakar ya. Oke, ini kita coba periksa dulu untuk businya kawan-kawan. Untuk memeriksa busi ya, langsung masukkan ke sini. Ini jika memang alatnya tidak lengkap ya, kita ini bikin konten sesederhana mungkin supaya kawan-kawan tidak memerlukan banyak alat yang dipakai. Oke, ini busi kita pasang terlebih dahulu kawan-kawan seperti ini ya, ke bagian kap businya. Pastikan terlihat untuk bagian ujung busi ini, elektroda ini terlihat ke arah kita supaya kita bisa memastikan untuk pengapiannya itu fokus di tengah atau memang pecah. Yuk kita pastikan, kita selah engkol ya, dengan menggunakan engkol ataupun starter juga boleh kalau misalkan masih nyala ya. Ini kita coba lihat apakah memang ada pengapian. Kita fokus ada dulu pengapiannya ya. Ini bisa di starter, boleh teman-teman di starter. Nah, pengapiannya bocor kawan-kawan. Sini pengapian ada, percikan ada, tapi ini bocor karena terlepas kendor ya. Nah, kita pasangkan sepresisi mungkin sampai kencang supaya pengapian tidak pecah keluar seperti tadi. Oke. Nah, hati-hati teman-teman ya, kalau misalkan pegang kap busi seperti ini, gunakanlah untuk alat bantu ya supaya tidak tersengat atau kena setrum karena sangat berbahaya ya. Nah, di sini kita coba nyalakan lagi. Teman-teman lihat di sini ya kawan, di ujungnya. Kita lihat geser dulu ya supaya teman-teman bisa lihat kondisi busi yang bagus ataupun pengisian yang baik itu seperti apa. Jadi teman-teman bisa simpulkan. Oke. Bisa lihat ya sini teman-teman ya. Nah, oke aman. Busi kita coba bersihkan saja, karena apa? Karena besi pengapiannya masih fokus di tengah ya. Oke, untuk kecelahnya teman-teman bisa sesuaikan. Coba kita bersihkan dulu. Kalau ada, teman-teman bersihkan dengan sikat kawat seperti ini. Oke, kita bersihkan. Nah, tadi hitam seperti ini. Sekarang kalau udah bersihkan pastinya bersih ya. Oke, selanjutnya ini busi
sudah masih oke, pengapian dipastikan ada ya. Setelah memastikan pengapian oke, teman-teman satu lagi harus dicek ya. Apa itu? Yaitu kompresi. Kompresi kawan-kawan harus pastikan ada tekanan dari busi, lubang busi ini. Kita nggak usah cari-cari alat ukur untuk tekan kompresi, tapi karena memang diibaratkan atau diasumsikan kita ini lagi jauh dari bengkel, dengan alat sederhana bisa mengecek tekanan dari kompresi. Caranya seperti apa? Untuk busi lepas kawan-kawan ya, kita gunakan ini jempol gigs ya. Ini dari turun temurun dari nenek moyang perbengkelan. Ini jempol adalah alat ukur yang paling mudah didapat dan paling akurat ya. Akuratnya bukan berarti memang harus tahu nominal ataupun nominal tekanan kompresinya berapa, tapi akurat bahwa ini ada kompresinya, bahwa motor itu bisa hidup dengan kompresi yang kita ukur dengan jempol seperti ini ya. Oke, kita coba teman-teman dengan satu yang tangan yang kiri ya, yang ini ukur, tapi matikan dulu ya, takut kena setrum. Oke, setelah seperti ini, nah, oke, jempol kita ya, di sini teman-teman bisa lihat ya, jempol kita ditekan di lubang ini, di lubang busi ya, seperti ini. Tapi kalau masih panas jangan dipegang untuk knalpot, didinginkan dulu ya untuk motor ini dalam kondisi dingin, karena memang belum hidup, karena mogok. Tapi kalau teman-teman mogok langsung darurat, ini panas jangan dipegang ya, bahaya nanti kena tangan panas bisa melepuh. Oke, kita coba tekan sampai tertutup untuk lubangnya. Kita tangan yang satunya di engkol. Nah, ada tekanan. Nah, tekanan oke, bagus ya. Berarti 3 faktor penunjang kinerja mesin yang baik itu semuanya sudah terpenuhi, ada ya. Jadi tinggal kita pastikan motor ini hidup ya. Caranya kita pasangkan kembali untuk busi. Oke kawan-kawan, ini busi sudah kita pasang, semuanya sudah dalam kondisi oke. Kita coba nyalakan dengan menggunakan electric starter, apakah bisa atau belum. Belum bisa ya, kita coba sekali lagi untuk di starter. Motor hidup kawan-kawan ya. Kenapa lama? Karena ini motor sampai 5 bulan katanya belum tidak dinyalakan. Jadi otomatis nyalanya agak lambat, walaupun memang 3 faktor penunjang kinerja mesin itu sudah terpenuhi semuanya. Akhirnya dengan tekanan ataupun dengan berbagai putaran yang penuh bisa dinyalakan. Oke teman-teman, motor sudah nyala, bisa nyala, tapi untuk normalnya minimalnya kita nyala dulu, karena ini untuk konten kali ini adalah bagaimana menyalakan motor ini supaya hidup. Jika memang ada kendala, misalkan berebet lah ataupun juga motor ngempos lah, itu mungkin ada beberapa faktor penyebab lainnya ketika motor sudah nyala ya, karena memang tadinya itu mati total, minimalnya hidup ya, minimalnya hidup. Syukur dan mudah-mudahan tanpa ada kendala, ketika sudah nyala motor torcer langsung jalan, bisa dipakai kembali ya. Jadi inilah video tentang bagaimana caranya ataupun langkah apa yang harus dilakukan ketika motor mati total. Oke, itu mudahnya seperti itu ya, simpelnya seperti itu, P3K nya seperti itu. Oke, itu saja yang saya sampaikan dalam kondisi kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah subscribe,
yang sudah share, yang sudah komen di video saya atau di konten-konten saya. Doa terbaik buat kalian semuanya, semoga rezekinya barokah, rezekinya lancar, panjang umur, sehat selalu. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya.